datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Profesor Dr. Suwarto MPD, yang saya hormati dosen penguji dan guru pamong, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru berdasarkan hasil refleksi pengalaman belajar dan juga desain informasi. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Radia, NIM 2422504036, kelas Agri Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, asal Jambi. Dalam presentasi seminar ini akan membahas mengenai pertama, identifikasi diri, kedua, pengalaman belajar, ketiga, pembelajaran bermakna, keempat, desain inovasi pembelajaran dan artefak, kelima, refleksi selama mengikuti PPG, keenam, rencana tindak lanjut. Identifikasi diri. Pendidikan adalah kunci kemajuan. Sebagai calon guru, saya ingin menjadi bagian dari perubahan itu untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan memerdekakan. Oleh sebab itu, visi untuk menjadi pendidik di Indonesia adalah mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan relevan dalam perkembangan zaman serta kebutuhan industri. Pendidikan harus membekali peserta didik dengan keterampilan praktis, kemampuan pemecahan masalah, serta inovasi agar mereka siap menghadapi dunia kerja dan berkontribusi dalam pengembangan sektor industri terutama untuk tingkat SMK. Kedua, visi sebagai calon guru. Sebagai calon guru, saya ingin menjadi pendidik profesional yang inspiratif, membimbing peserta didik tumbuh secara akademik dan berkarakter. Saya ingin menjadi lebih dari sekedar pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan. Saya juga ingin menjadi fasilitator dan juga teladan bagi peserta didik. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya akan melakukan beberapa langkah, yaitu sebagai calon pendidik, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik secara berkelanjutan. Kedua, mengikuti pelatihan, seminar, dan refleksi diri secara rutin, dan juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan refleksi pengalaman belajar. Selama mengikuti PPG Prajabatan, saya mempelajari berbagai mata kuliah yang saling melengkapi dalam membentuk kompetisi saya sebagai calon guru profesional. Mata kuliah yang saya pelajari selama semester 1. 1. Filosofi Pendidikan Indonesia.
Ini memberikan landasan nilai dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan. Kedua, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Saya belajar untuk mengenali karakteristik individu peserta didik sebagai dasar penyusunan strategi belajar yang tepat. Prinsip pengajaran dan asesmen 1. Saya mempelajari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi yang efektif. Keempat, inovasi kejuruan. Ini menekankan pentingnya kreativitas dan relevansi pembelajaran vokasi dengan dunia kerja. Kelima, pembelajaran berdiferensiasi. Ini menjadi bekal penting saya dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan peserta didik yang beragam. Keenam, praktik pengalaman lapangan. 1. Memberikan kesempatan untuk mengimplementasikan seluruh teori ke dalam praktik nyata di sekolah. Ketujuh, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Pada semester 2, saya mempelajari pertama, pembelajaran sosial emosional. Di sini saya dibekali untuk memiliki kemampuan menciptakan lingkungan belajar yang empati dan juga aman. Kedua, prinsip pengajaran dan asesmen 2. Ketiga, pendidikan kewirausahaan. Keempat, praktik pengalaman lapangan 2. Kelima, seminar pendidikan profesi guru. Dan keenam, proyek kepemimpinan. Pembelajaran bermakna. Selama mengikuti PPG Prajabatan, saya mempelajari berbagai mata kuliah yang memberikan bekal penting dalam perjalanan saya menjadi guru profesional. Namun, dari seluruh mata kuliah tersebut, pembelajaran berdiferensiasi menjadi pengalaman yang bermakna bagi saya. Mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya merespon keragaman dalam kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Melalui mata kuliah ini, diajak untuk merancang strategi pembelajaran yang adil, fleksibel, dan berpihak pada proses belajar yang bermakna. Pendekatan ini mendorong terciptanya suasana kelas yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam praktik mengajar yang mampu menjangkau seluruh peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki 4 topik pembahasan. Pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi? Kedua, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dan keempat, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan topik pembelajaran berdiferensiasi ini, topik yang paling bermakna untuk saya adalah topik 3, strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang paling bermakna dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah topik 3, strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi.
Topik ini memberikan pemahaman tentang berbagai strategi yang dapat digunakan guru untuk menjawab kebutuhan, minat, dan kesiapan belajar peserta didik secara nyata di kelas. Melalui topik ini, saya belajar bahwa pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya konsep, tetapi juga tindakan yang bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan belajar yang variatif dan juga menyenangkan. Artefak pembelajaran bermakna pembelajaran berdiferensiasi. Pemilihan topik 3 juga didukung oleh pengalaman saya saat mempelajari dan mengerjakan tugas-tugas pada topik tersebut. Salah satu tugas adalah melakukan wawancara dengan guru penggerak untuk memahami bagaimana strategi mereka menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas mereka. Ini adalah beberapa artefak pembelajaran pada topik 3 pada pembelajaran berdiferensiasi. Desain inovasi pembelajaran. Latar belakang desain inovasi pembelajaran ini adalah dibuat berdasarkan temuan dari asesmen awal yang saya lakukan menggunakan Google Form. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta didik memiliki gaya belajar yang beragam serta tingkat kesiapan yang berbeda-beda terhadap materi yang akan dipelajari. Sebagian besar belum memahami konsep dasar dan metode pembelajaran sebelumnya masih cenderung satu arah. Oleh karena itu, saya merasa perlu merancang pembelajaran yang lebih efektif, menyenangkan, dan aplikatif. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dipilih agar proses belajar dapat menyesuaikan kebutuhan setiap peserta didik secara lebih adil dan efektif. Desain pembelajaran inovasi ini disusun berdasarkan hasil asesmen awal menggunakan Google Form yang bertujuan untuk mengidentifikasi gaya belajar dan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi sebelum pembelajaran dimulai. Hasil asesmen tersebut menunjukkan adanya variasi baik dalam kesiapan maupun motivasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, saya merasa perlu menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi agar kegiatan belajar dapat menjangkau seluruh peserta didik secara lebih adil. Dalam perancangannya, saya menyusun modul ajar yang memuat strategi berdiferensiasi, mengembangkan media belajar seperti presentasi visual menggunakan bantuan Canva, kuis Kahoot untuk menggali pemahaman awal dan juga serta LKPD praktikum sederhana agar peserta didik lebih bisa belajar secara langsung. Strategi pembelajaran yang digunakan menekankan pada diferensiasi proses, konten, dan juga produk. Proses belajar disesuaikan melalui aktivitas kuis dan juga diskusi. Konten disajikan secara visual dan aplikatif, dan produk akhir diwujudkan dalam bentuk hasil praktikum dan juga lembar kerja peserta didik. Dengan pendekatan ini, pembelajaran diharapkan mampu membangun pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan peserta didik di kelas.
Artefak desain inovasi pembelajaran bisa dilihat pada hasil asesmen awal melalui Google Form. Gaya belajar peserta didik didominasi oleh kinestetik, audio, dan visual. Tingkat pemahaman peserta didik itu ada berkembang, butuh arahan, dan juga mahir. Dan ini adalah tampilan modul ajar yang saya buat dan juga PPT mengenai materi yang saya sampaikan di dalam kelas. Artefak desain inovasi pembelajaran, yaitu yang ini adalah LKPD praktikum sederhana dan juga kuis edukatif Kahoot. Ini adalah artefak desain inovasi pembelajaran di mana peserta didik bersemangat dalam mengerjakan kuis Kahoot dan juga dalam mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru. Kelebihan dan kekurangan desain inovasi pembelajaran. Kelebihannya yaitu menumbuhkan minat belajar peserta didik, menjangkau peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda, menyediakan aktivitas yang aplikatif dan juga kontekstual. Dengan kekurangan, waktu pelaksanaan terbatas untuk prakteknya, akses terhadap HP dan internet yang kurang merata, dan kuis Kahoot terbatas untuk peserta yang cepat merespon. Refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata, tetapi harus memerdekakan peserta didik dalam berpikir, bertindak, dan mengembangkan potensi dirinya secara utuh. Pendidik perlu memberikan ruang yang adil dan setara bagi setiap peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus terus belajar dan mengembangkan diri, baik dari segi kompetensi pedagogik, profesional, maupun kepribadian. Seorang guru profesional bukan hanya menguasai materi, tetapi juga mampu mengelola kelas, membimbing peserta didik dengan empati, dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Saya juga harus menjadi pribadi yang terbuka terhadap masukan dan selalu berupaya meningkatkan kualitas belajar dari waktu ke waktu. Rencana tindak lanjut sebagai guru. Hal yang akan saya lakukan yaitu saya akan menyusun perencanaan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Saya akan benar-benar memperhatikan latar belakang dan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Saya ingin memastikan bahwa proses belajar tidak bersifat satu arah, tetapi aktif dan juga menyenangkan. Kedua, saya akan membangun komunikasi yang positif dan terbuka, baik pada peserta didik, rekan sejawat, maupun orang tua peserta didik. Saya percaya bahwa hubungan yang baik dan saling percaya merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ketiga, saya akan terus mengembangkan diri secara berkelanjutan, karena dunia pendidikan itu terus mengalami perkembangan baik dari sisi teknologi, metode pembelajaran,
maupun tuntutan dunia kerja khususnya di bidang kejuruan. Oleh karena itu, saya akan aktif mengikuti pelatihan maupun seminar agar wawasan saya tetap relevan. Saya juga akan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar saya agar terus terjadi perbaikan di masa depan. Demikian presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah saya bagikan dapat memberikan gambaran nyata tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.